Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Acara ngaji and ngopi, ngobrol perkara iman, saya isi dengan membacakan sebuah kisah. Seorang penjamret dan istrinya. Aduh, ketemu Kiai Asmui lagi. Terpaksa aku menepi, berhenti dan menyandarkan motor. Bergegas ku jabat tangannya. Pura-pura kepingin mencium tangannya. Tapi keburu Yai menarik tangannya. Doakan ya Yai, ini mau berangkat cari rezeki. Ya sekedar basa-basi ketemu orang alim sekampung. Hati-hati di jalan. Dengan suara agak serak tapi terpancar ketulusan di wajahnya yang luar biasa. Hati-hati, pesannya setiap ketemu. Aku sama sekali tidak bisa pahami Kiai ini. Padahal aku yakin bahwa Kiai ini tahu persis pekerjaanku ini adalah jambret. Sebaik-baiknya aku menutupi kejahatanku kepada tetangga, orang-orang kampungku. Tapi Kiai ini tidak mungkin aku kelabui. Tapi aku tidak punya pilihan lain kecuali jambret. Sasaranku di daerah yang jauh dari kampungku, di mana orang tidak mengenalku. Targetku setiap hari aku harus pulang bawa uang atau barang. Barangkali ini sudah jadi takdir kerjaanku yang telah aku mulai sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang aku sudah sangat profesional. Dalam dunia jambret tidak ada kata takut, belas kasihan, batal, haram, dan pantang lewatkan peluang, kelabui semua pandangan. Perjalananku tanpa terasa, kota yang aku tuju telah terlewati. Aku menuju kawasan padat penduduk, agak keluar dari pusat kota itu. Terlihat di arah belokan jalan, seorang ibu muda berjalan menggandeng anaknya dan tangan kanannya menjinjing tas yang tampak sangat bagus. Di benakku langsung berkata, ini rezeki, ini rezeki. Sebelum belok aku sambar tas itu lepas dari tangannya. Aku dengar teriakan dan aku sempat lihat dari kaca spion mereka berdua terjatuh. Aku melaju di jalan belokan itu dan terus melaju. Jalan-jalan ini sudah lama aku kenal. Saat itu tidak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Aku lolos, melaju, tidak ada seorang pun yang mengejar. Saat sudah tengah hari, aku berhenti di warung dekat masjid. Orang-orang sepertinya sudah selesai sholat duhur, tetapi masih terdengar dengan jelas pengajian selepas duhur. Setelah aku pesan kopi, aku coba periksa hasil rampasanku yang sudah aku masukkan di tas ransel yang selalu kutaruh di dada dengan resetting terbuka. Dengan begitu akan sangat mudah mengamankan barang rampasanku. Dengan sedikit waspada dari penglihatan pemilik warung, aku buka tas yang bagus itu di dalam ransel. Sementara itu ada dua orang ibu muda yang baru masuk serambi masjid bergegas keluar lagi dan berkata, cepat kita pulang, ternyata tidak ada mukena di masjid ini. Iya, tadi ada tulisan, sementara masjid tidak menyediakan sarung dan mukena demi menangkal wabah corona. Apa yang aku dengar dari omongan ibu-ibu itu dan yang saya lihat di dalam tas yang kubuka, ternyata sama. Mukena. Sesaat aku tertegun. Kopi panas sudah ada di depanku. Aku tidak habis pikir. Kata mukena yang aku dengar tampak jelas di depan mataku di dalam tas rampasan tadi. Tidak ada barang lain di dalam tas itu kecuali mukena. Di bagian dalam tas itu ada stiker ditempel bertuliskan kenang-kenangan gaji pertamaku. Aduh. Saat itu tahu-tahu napasku sesak seperti mau berhenti. Peristiwa ini pasti bukan kebetulan, tapi kenyataan yang terjadi. Apakah ini peringatan? Belum habis kebingungan dalam benakku, dari masjid terdengar jelas suara Kiai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'qulu amwalakum bainakum bil batil.
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ternyata telingaku tidak asing dengan suara Al-Quran, masih bisa mendengar. Tapi kenapa hatiku tidak mau mendengarkannya? Padahal masa kecilku di surau Kiai Asmui, aku jago nabuh beduk selepas sholat raweh. Aku jago panjat jambu berebut dengan kelelawar, sementara santri-santri yang lain lelap tertidur. Dulu, waktu aku nyantri, Kiai Asmui pernah berkata, orang itu tidak baik jadi bekas santri, lebih baik jadi bekas pencuri. Perbandingan yang tidak begitu aku pahami. Bagaimana aku bisa jadi bekas pencuri kalau aku belum pernah mencuri? Yang paling mudah adalah jadi bekas santri, karena aku pernah nyantri di Kiai Asmui. Nah, sekarang di sini aku dengar pengajian tentang pencuri. Orang-orang sudah pada keluar dari masjid. Pengajian sudah selesai. Tetapi yang diucapkan kiai itu masih berngiang-ngiang dalam benak saya. Beliau katakan, ke masjid bukan untuk sholat, tetapi ngasap, mencuri, sarung, atau mukena. Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Lagi-lagi aku tidak habis pikir, kenapa 3 kejadian ini secara bersamaan terjadi? Aku jambret mukena. Ibu-ibu tadi bilang tidak bawa mukena dan di masjid tidak menyediakan mukena. Dan kiai ngaji tentang mencuri mukena. Peristiwa ini benar-benar menyadarkan saya. Bisakah sekarang ini aku benar-benar menjadi bekas pencuri setelah sekian lama aku menjadi bekas santri? Setelah aku bayar kopi di warung itu, aku masuk serambi masjid, bukan untuk sholat. Aku begitu asing dengan masjid. Aku takut melakukan sholat di masjid. Tas bagus yang berisi mukena, aku ambil dari ranselku. Dengan hati-hati aku masuk masjid, aku taruh tas itu di rak mukena jamaah putri. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah dan aku yang tahu. Saat itu hatiku menyebut Allah, yang sudah sekian lama tidak pernah aku sebut. Mudah-mudahan mukena ini ada yang memakai untuk sholat. Dan menjadi mukena yang pertama yang tersedia di masjid ini di pasca wabah corona. Aku bergegas pulang. Sesampainya di rumah, istriku menyapa dengan kemanjaannya yang khas. Mandi terus makan ya mas? Selesai mandi, aku pakai sarung. Aku ambil sajadah istriku. Loh mas? Istriku heran luar biasa. Sampai-sampai hanya tegak berdiri mengamati tanpa sepatah kata lagi terucap. Aku bilang, aku mau sholat. Istriku masih tegak berdiri mematung. Air matanya mengalir. Ceritanya panjang. Kemudian aku sholat. Dalam sholatku aku masih mendengar ucapan istriku. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya doaku paduka kabulkan. Selesai sholat aku dipeluknya. Isak tangisnya mulai terdengar. Air matanya tak terbendung lagi. Aku katakan, insya Allah aku benar akan jadi mantan jambret. Aku ingin bertobat. Iya mas, aku yakin kau bisa jadi imamku, membimbing ke jalan Allah menuju surganya. Begitu ucapan istriku yang selama ini hanya ku nafkahi jasmaninya, ku biarkan jiwanya kosong. Ternyata ada 2 manusia yang mendoakan aku, istriku dan Kiai Asmui. Demikianlah kisahnya. Mari kita tutup kisah ini dengan membaca doa sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Saudaraku yang saya hormati, mudah-mudahan kisah yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.